Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Michelle Justina Botobing dengan rekan saya Helena Kalista. Dan pada kesempatan saat ini, kami akan mempresentasikan ide bisnis yang kami miliki. Selamat menyaksikan, kiranya video ini bisa bermanfaat. Kasus masalah yang kami angkat adalah mengenai seni yang masih merupakan suatu bidang ilmu yang dipandang sebelah mata dan dianggap suatu yang sekunder. Hal ini sering dikaitkan dengan stigma bahwa seni bukanlah konsentrasi pekerjaan yang terpandang. Melihat kondisi ini sangatlah miris karena jiwa seni anak muda zaman sekarang yang semakin tinggi tidak seimbang dengan jumlah fasilitas yang ada. Ditambah juga kurangnya ilmu terhadap seni di instansi pendidikan dalam negeri. Nah, solusi kami, yang juga merupakan ide bisnis dari kami, adalah untuk mendirikan sebuah organisasi pembimbingan atau kursus kesenian kepada anak-anak yang memiliki jiwa kesenian tinggi, di mana mereka bisa dengan rutin mengasah kemampuan mereka bersama komunitas yang saling mendukung dan berkembang bersama. Dengan harapan menciptakan generasi seniman yang lebih inovatif dan terbuka untuk berbagai peluang karir dalam bidang kreatif. Ini adalah rincian dari art studio yang kita miliki. Introducing Star Art Studio, di mana star diambil dari filosofi bahwa sebuah star atau bintang akan terlahir dalam bidang seni melalui art studio kami. Star Art Studio merupakan suatu usaha art studio yang menawarkan jasa kursus dengan berbagai macam media menggambar, terbagi menjadi dua tipe, yakni kelas Traditional Drawing and Painting dan Digital Drawing and Painting Class. Berdiri di dua bagian kota Jakarta dengan mentor yang passionate dan ahli dalam bidangnya. Sebagai dua orang yang menginisiasikan ide bisnis ini, sekaligus calon pemimpin akan berjalannya usaha ini, kami ingin lebih dikenal dengan anggota tim serta klien dengan panggilan yang lebih akrab. Maka kami akan lebih senang dan sering di-prefer dengan sebutan Miss Josie atau Miss Lena. Berikut adalah sedikit visi dan misi kami, bisa dilihat. Berikut adalah dampak positif yang ingin kami timbulkan melalui usaha kami. Yang pertama adalah meningkatkannya keterampilan anak bangsa. Melalui Star Art Studio, kami menyediakan fasilitas dan mentor yang berkualitas. Jadi, seorang anak kecil sampai remaja bisa saling bertemu dalam komunitas ini dan bisa saling mengembangkan jiwa kreativitas mereka. Kemudian adalah seni visual yang semakin diterapkan. Dengan harapan ke depannya, institusi kecil kami dapat berkembang serta menghasilkan lulusan angkatan murid-murid yang skillful dalam seni rupa. Yang kemudian yang terakhir adalah karya visual tradisional mendapat atensi. Melalui program seni visual kultural kami, akan ada pameran untuk mendisplay karya-karya dengan tema kearifan lokal dan adat. Diharapkan darinya bahwa bisa membangkitkan kembali seni tradisional Indonesia. Berikut merupakan bisnis model kapas kita dari key partner sampai revenue stream. Selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis pemasaran. Yang pertama, market analysis. Secara demografi, gender pelajar yang memasuki studio kami berusia sekitar 8-21 tahun, pendidikan SD sampai perguruan tinggi, dan pendapatan cenderung high class. Dan secara geografi ada 2 cabang di daerah Jakarta Utara dan Jakarta Selatan berdasarkan dengan observasi pendapatan penduduk yang relatif tinggi. Selanjutnya analisis kompetisi. Menurut analisis kami, usaha yang hampir sama dengan usaha kami itu ada Ganara Art. Perbandingan Ganara dengan bisnis kita adalah Ganara lebih lengkap dari kita. Maksudnya, Ganara memiliki banyak sekali pilihan bagi siswa untuk memilih kategori seni yang akan dipelajari, seperti art studio, art space, pottery, printmaking, art gallery, dan art playground. Sedangkan kami hanya menyediakan art studio dan art space. Namun, kelebihan bisnis kita dari kompetitor adalah alat-alat yang kami gunakan sangatlah premium dan guru-guru yang mengajari pastinya sudah mempunyai sertifikat yang menyatakan bahwa ia sudah lulus dari mata kuliah kesenian atau desain komunikasi visual. Selanjutnya strategi promosi. Strategi promosi yang kita pakai yang pertama ada poster cetak atau direct marketing. Seperti melakukan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah,
membagi brosur di lapangan, membuat banner yang menarik di sekitar jalan, dan mengadakan promo grand opening dengan tawaran free class. Lalu kita ada strategi promosi secara sosial media online atau online, seperti membuat website yang disertakan video promosi, membeli iklan yang dipaparkan dalam media sosial, berkolaborasi dengan influencer di media sosial, dan membuat akun media sosial yang aktif dan interaktif. Selanjutnya, aktivitas operasi. Secara rutin akan melakukan login dan pembersihan terhadap ruangan dan mempersiapkan equipment. Manajer akan mengumpulkan seluruh karyawan untuk mengadakan rapat harian. Lalu, tim sosial media akan memulai awal kegiatannya dengan mencari tangkapan bisnis di sosial media dari peserta agar dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk memperbaiki masalah yang masih terjadi. Selanjutnya karyawan akan melayani peserta yang baru saja masuk gedung dengan baik dan manajer akan memperhatikan kegiatan seharian yang dilaksanakan agar sesuai dengan SOP. Dan pada akhirnya, para karyawan akan dikumpulkan kembali oleh manajer untuk membuat evaluasi. Lalu manajer akan mencatat semua tanggapan dan kesimpulan tersebut dan segera mengirimkan ke grup chat. Kemudian kelas akan berlangsung sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Selanjutnya proses produksi jasa. Untuk memulai kelas yang akan berlangsung, dibutuhkan materi yang dibutuhkan sesuai dengan level si peserta. Level yang kita miliki ada level beginner, middle, dan juga pro. Agar kemampuan peserta dapat dibantu kembangkan melalui materi dan praktik yang diberikan. Selanjutnya akan dilanjutkan pada proses pengajaran dan akan dilanjutkan dengan praktik. Pengajaran dan praktik mempunyai peranan penting dikarenakan bisnis kita dikenal oleh masyarakat merupakan tempat yang sudah terpercaya untuk anak-anak atau remaja mengembangkan bakatnya pada bidang seni. Proses terakhirnya adalah para guru akan membuat laporan tentang peserta yang isinya seperti hambatan yang berada di mana dan apa kemampuan yang meningkat pada peserta. Kemudian kita masuk ke dalam aktivitas kunci. Ada beberapa key activity yang dilakukan dalam organisasi kami. Salah satunya adalah aktivitas produksi jasa, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian key activity lainnya adalah dalam divisi marketing contohnya. Beberapa dari tim kami akan bekerja hampir setiap harinya dalam merancang strategi pemasaran dan memanage sosial media serta website dan hotline kami. Kemudian, dalam divisi teknologi, ada dari tim kami yang mengatur sistem keteknisan dalam studio, seperti jaringan internet, serta bertugas dalam handling error yang kerap ada di berbagai hardware kami, khususnya dalam digital art class. Kemudian yang ketiga adalah dalam bidang administrasi, yaitu mengatur data dari klien atau murid yang masuk dalam sistem kami. Juga bertugas dalam mengelola absensi karyawan. Yang terakhir adalah dalam bidang finance, yang mengatur pemasukan dan pengeluaran organisasi, sekaligus mendata segala aktivitas keuangan atau transaksi yang dilakukan klien tiap bulannya. Selanjutnya, orang yang akan terlibat pada usaha kita adalah yang ada 3. Yang pertama ada Erika Ricardo, yang kedua ada Alicia Eva, dan yang ketiga adalah Stella Halim. Kenapa alasan kita memilih 3 ambasador ini? Karena ketiga perempuan ini sudah sangat terkenal di sosial media, karena ketiga perempuan ini sudah memenangkan banyak event yang sangat luar biasa. Selanjutnya, lalu tim inti kami ada founder dan CEO, ya kita, saya sendiri dan Michelle Jocelyn, dan tim. Selanjutnya kita akan membahas tentang budgeting kita sampai ke daftar harga kita. Kalian bisa lihat di tampilan ada daftar harga, modal awal, sampai keuntungan kami. Tetapi untuk price list kita mulai membuka harga yang paling murah sekitar 3.450.000 per bulannya, sampai yang paling mahal sekitar 13.248.000 per bulannya. Kenapa price list kita sangatlah mahal? Karena equipment yang kita pakai juga sangatlah bagus. Selanjutnya, sekian dari kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan kata. Terima kasih.